Shalom, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Renungan pada hari ini Selasa 1 Maret 2022 berjudul Taat Saja Sekalipun Aneh. Tertulis di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Bacaan harian tertulis di dalam Ulangan pasal 28 sampai 30. Hanya 4 pasal sebelum kita mendapatkan berita tentang kematian Musa, dan Israel melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, Kanaan tanpa Musa. Dan seperti layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya, kitab Ulangan adalah percakapan antara Musa dengan bangsa Israel untuk terus-menerus mengingatkan apa yang harus mereka lakukan, dan ingat ketika Musa sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka lagi. Seluruh isi kitab Ulangan hanya memiliki 2 tema utama. Yang pertama adalah sejarah yang seharusnya membuat mereka bisa belajar sesuatu. Maka kita bertemu dengan judul perikop dengan kata riwayat-riwayat di dalam kitab ini. Dan yang kedua adalah pengulangan hukum yang harus dilakukan oleh Israel. Tujuannya satu, yaitu dalam ayat 15 sampai 17. Hari ini kita mau membahas beberapa tentang ketaatan berkaca dari apa yang dialami oleh bangsa Israel hari itu. Memperjuangkan ketaatan meskipun tampak aneh. Bila bapak dan ibu pernah melihat bagaimana seorang Yahudi bergaya dalam hal tata rambut, maka kita akan langsung melihat keanehannya. Perkembangan dunia tata rambut yang sangat cepat tampaknya tak mempengaruhi cara kebanyakan orang Yahudi dalam berbusana dan berpenampilan. Jika kita bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal itu?" Mereka pasti akan menjawab, "Karena Tuhan telah memerintahkannya." Hebat, tampak aneh tampil seperti itu, tetapi mereka percaya diri. Contoh, rambut peot dibandingkan misalnya dengan K-pop hairstyle, mana yang lebih keren? Kata peot yang juga disebut peot, peat, payot adalah bentuk jamak dari peah, kata peah. Artinya sudut atau samping. Orang Yahudi Yemenite menyebutnya dengan istilah simanin, yang secara harafiah artinya tanda-tanda. Karena rambut tepi kepala yang panjang merupakan ciri yang membedakan mereka dengan masyarakat Yaman Muslim. Para pria Yahudi Ortodok biasanya membiarkan rambut mereka tumbuh panjang dan banyak yang memelihara jenggot. Suatu waktu mereka akan pergi ke tukang cukur untuk potong rambut, tetapi rambut bagian tepi kepala atau peot tidak dipotong. Pemakaian peot bagi orang Yahudi Ortodok berdasarkan pada penafsiran perintah Tuhan di dalam Imamat 19 ayat 27, yaitu tentang larangan mencukur tepi rambut kepala. Dikatakan, "Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah kamu merusakkan tepi janggutmu." Para nabi Yahudi menafsirkan kata peat di ayat tersebut sebagai rambut di depan telinga yang memanjang sampai ujung tulang pipi,
sejajar dengan hidung, karena itu mereka tidak mau memotongnya, bahkan membiarkannya sampai panjangnya melebihi tulang rahang. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, kita melihat ada perintah untuk tidak menyembah Allah lain, tertulis di dalam ayat 17-18. Seperti kita tahu bahwa masalah menyembah Allah lain selain Tuhan menjadi masalah khas Israel ketika masuk ke tanah perjanjian. Dan itu aneh bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Tuhan yang disembah oleh masyarakat yang ada di tanah perjanjian itu tidak sama dengan Allah Israel. Menyembah Tuhan yang telah terbukti hebat di padang gurun dan belum terbukti di tanah agraris menjadi suatu pilihan yang aneh. Apalagi jika mereka gagal panen. Di sini yang berkuasa Baal. Tertulis di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7. Seperti orang di zaman sekarang yang berjuang untuk hidup tanpa korupsi. Tampak aneh, hidup tanpa korupsi di dunia sekarang ini, di mana hampir semua orang melakukan korupsi itu. Dari yang kecil hingga yang besar, sebesar sapi impor. Dunia hari ini semakin edan. Kalau kita tak ikutan edan, maka kita jadi edan bertulang. Tetapi akan selalu ada orang-orang yang mau memperjuangkan sebuah ketaatan, meskipun dipandang aneh oleh dunia hari ini. Mengapa? Karena mereka telah banyak belajar dari sejarah apa yang akan terjadi ketika seseorang memilih ketaatan dan apa yang akan terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak taat. Kematian dan kehidupan itu yang dipertaruhkan. Tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 4. Sejarah Israel telah membuktikan hal itu pada kita semua. Dikala mereka taat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka berbalik dari Tuhan, apa yang terjadi? Tidak perlu diceritakan karena kita sudah tahu. Haleluya. Refleksi hari ini, apakah ada hal yang membuat kita tidak taat dengan Tuhan? Sampai di mana usaha kita untuk membereskan ketidaktaatan yang terjadi dalam hidup kita? Power statement hari ini, tak ada kemudahan tanpa ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami dalam setiap ketidaktaatan kami. Beri kami kemampuan untuk melakukan yang berkenan dan dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Beri kami kemampuan untuk memilih yang terbaik bagimu. Amin.